Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku penonton Waras Channel, selamat sore. Apa kabar? Semoga hari ini, saat ini semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, sahabatku penonton Waras Channel, hari ini, saat ini saya pintong-pintong jalan-jalan OTW bisa menuju pulang ke rumah. Namun di perjalanan saya, pemirsa, daripada saya bengong, daripada saya tidak ada kegiatan, ini saya mau membuat konten, pemirsa, yang berjudul memperingati, pemirsa, mengenang 16 tahun gempa di Kota Bantul, Yogyakarta, yaitu tepatnya pada tanggal 27 Mei 2006, pemirsa. Yuk ikuti pintong-pintong saya. Masih teringat, pemirsa, di pikiran saya 16 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 27 Mei 2006, terjadi gempa berkekuatan 5,9 skala Richter mengguncang Kota Bantul dan Yogyakarta dan sekitarnya. Pada pukul 05:53, pemirsa, getaran besar dan durasinya yang cukup lama, pemirsa, sekitar 57 detik, pemirsa, menyebabkan ratusan ribu rumah hancur dan ribuan orang meninggal dunia berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPDB Bantul. Sebanyak 4.143 korban meninggal dunia di wilayah Bantul, dengan jumlah rumah rusak 71.763 rumah. Sementara itu di wilayah lain, tepatnya di Klaten, korban meninggal catat mencapai 5.782 orang, sedang 26.299 korban luka berat dan ringan, serta 390.077 lebih rumah rusak berat. Jadi itu, pemirsa, korban umumnya, pemirsa, karena kepanikan, karena kebingungan, karena ketakutan yang sangat luar biasa, pemirsa, sehingga tidak terkontrol apa yang dilakukan. Ada yang menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, ada yang menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi, juga ada yang masuk ke rumah saking bingungnya, ada yang di kolong meja, ada yang di kolong amben, dan ada lagi yang di bawah pohon. Itulah, pemirsa, yang menyebabkan mereka meninggal dunia karena kepanikan, ketakutan yang sangat luar biasa, sehingga tidak bisa kontrol kecepatan sepeda motornya, tidak bisa kontrol kecepatan mobilnya, juga tidak mengerti dan tidak memahami dengan jernih bahwa ini rumah akan roboh, rumah akan runtuh. Mereka tidak memahami. Juga pohon pun ikut roboh, misal. Seharusnya memang di tempat-tempat yang lapang, misal di tempat-tempat yang terbuka, seperti di lapangan, di sawah, atau di
mana yang jelas di tempat yang benar-benar jauh dari rumah, jauh dari pepohonan, jauh dari gedung-gedung tinggi pemirsa. Karena itu gempa sangat dahsyat kekuatannya. Walaupun cuma beberapa detik, tapi kekuatannya luar biasa yang menghancurkan bangunan-bangunan tinggi pemirsa. Pada waktu itu pemirsa, saya juga merasakan pemirsa. Saya juga bingung, saya juga panik, saya juga sedih, saya juga marah pemirsa. Bagaimana saya bisa menyelamatkan keluarga, bagaimana saya bisa bantu tetangga, bagaimana saya bisa membantu orang lain pemirsa. Karena semua rata-rata minta tolong pemirsa. Pak minta tolong Pak, Pak minta tolong Pak, tapi tidak ada yang menolong karena semuanya menyelamatkan diri sendiri pemirsa. Dan ditambah lagi pemirsa, kepanikan yang sangat luar biasa pemirsa. Karena di masyarakat pemirsa ya, di masyarakat ada isu-isu ya. Karena ada isu-isu dan nanti akan terjadi susulan gempa dan akan terjadi tsunami yang berasal dari Laut Selatan. Nanti Laut Parangtritis akan naik ke atas dan nanti akan menggelontor ke arah ke utara. Sedang kalau saya ke arah ke utara pemirsa, ada isu-isu lagi pemirsa ya, dihembuskan dari orang-orang yang tak bertanggung jawab. Nanti Gunung Merapi itu akan meletus ya. Itu seperti itu. Nanti kalau kamu ke utara, Gunung Merapi akan meletus. Sedang kalau kamu ke selatan, nanti itu Laut Selatan di pantai Parangtritis airnya akan naik, akan terjadi tsunami. Jadi masyarakat semakin bingung, semakin sibuk memikirkan masing-masing, juga semakin panik, sangat ketakutan yang sangat luar biasa pemirsa. Saya sendiri sangat bingung pemirsa. Saya juga nyari-nyari bensin, tidak ada yang jualan pemirsa, karena semua warung tutup, pasar tutup, pom bensin tutup. Hanya ada satu pemirsa ya, ada satu warung yang buka bensin pemirsa, itu eceran di Tembisana di Lembera, ada satu. Itu pun untuk rame-rame untuk berebut pemirsa, karena cuma satu itu. Jadi saya hanya butuh 1 liter untuk ke Jogja pemirsa ya, untuk menyelamatkan, karena yang paling parah yang agak di selatan pemirsa. Saya menuju ke Jogja ternyata berebut pemirsa. Itu pemirsa, semua butuh bensin, semua panik, semua ketakutan. Iya, akhirnya itu pemirsa yang menyebabkan kecelakaan. Banyak motor bertabrakan, banyak mobil bertabrakan, dan orang banyak yang menjerit minta tolong. Orang-orang wira-wiri banyak ini pemirsa ya, yang teriak-teriak, yang ketakutan. Itu pemirsa yang bikin panik dan yang bikin benar-benar ketakutan pemirsa. Berdasarkan pantauan Stasiun Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika BMG Yogyakarta, gempa tektonik berkekuatan 5,9 skala Richter ini terjadi pukul 05.53 WIB di lepas pantai Samudra Hindia. Posisi epicentrum pada koordinat 8.26 lintang selatan RS dan 110.33 bujur timur BT atau pada jarak 38 km selatan Yogyakarta pada kedalaman 33 km. Adapun penyebab gempa, tumbukan antara lempeng Indonesia dan Australia, juga lempengan dari Eurasia pada jarak sekitar 150 km sampai 180 km ke selatan dari garis pantai Pulau Jawa.
Pengamat geofisika pada Stasiun Geofisika Yogyakarta juga menyampaikan ya bahwa gempa utama terus diikuti gempa susulan berkekuatan kecil. Namun kekuatan gempa yang menghantam Kota Bantul dan Yogyakarta, sebagian wilayah Jawa Tengah ini tidak menyebabkan gelombang tsunami. Itu pemirsa keterangan ya dari BMG pemirsa ya, dari Kota Yogyakarta. Setelah getaran gempa selesai pemirsa, masyarakat harus menghadapi kondisi ekonomi yang lumpuh total. Kelumpuhan itu antara lain terjadi karena listrik padam, penutupan Bandara Adi Sucipto, macetnya sekitar 40 bus transceiver stasiun BTS Telkomsel, kerusakan stasiun kereta api, ambruknya sejumlah pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional lainnya, menjadi urat nadi perekonomian rakyat lumpuh. Warung-warung penjual sayuran, penjual makanan, semua tutup, minimarket pun tutup. Jadi sangat sulit sekali untuk mencari makanan, sangat sulit sekali untuk mencari sembako pemirsa, karena semuanya tutup karena kerusakan yang sangat luar biasa. Pada saat gempa pemirsa, saya juga sedang menuju ke tempat pekerjaan pemirsa. Di jalan aspal di sepanjang jalan Parangtritis pemirsa, itu seperti digulung-gulung seperti ombak pemirsa. Itu sampai ke utara di jalan Suryo Dinilatan pemirsa. Itu seperti ombak digulung-gulung pemirsa. Sampai di tempat pekerjaan pemirsa, guncangan semakin kencang, komputer pada jatuh, barang-barang elektronik pada jatuh, juga atap-atap, dinding-dinding pada bergetar, pada bergoyang pemirsa. Sangat ngeri sekali pemirsa. Saya mempertahankan alat-alat itu pemirsa, komputer pemirsa, karena komputernya dulu belum begitu banyak, baru sekian saja jumlahnya pemirsa. Saya mempertahankan komputer, takutnya nanti jatuh pasti rusak pada remuk pemirsa. Namun itu pemirsa, resikonya nyawa, karena gedung sudah bergetar, sudah bergoyang, juga atap ya posisinya sudah ini pemirsa, ngeri pemirsa ya. Karena di tempat saya bekerja pemirsa sangat luar biasa dahsyatnya kekuatannya pemirsa. Gedung ya pemirsa, gedung di tempat pekerjaan saya itu sebagian pemirsa ada yang roboh, ada juga sudah seperti kerbau jerum pemirsa. Jadi kerbau yang itu pemirsa, kerbau yang baru duduk itu pemirsa, seperti itu gedung baru. Itulah pemirsa yang saya lihat seperti itu. Dan waktu saya pulang kerja pemirsa, sangat luar biasa pemirsa. Mayat-mayat di mana-mana, korban di mana-mana, rumah sakit penuh, halaman rumah sakit penuh, di jalanan banyak sekali korban berjatuhan pemirsa. Kalau saya lihat berjejer-jejer pemirsa. Jadi sangat ngeri pemirsa, sangat ngeri sekali. Mau bantu tidak bisa bantu karena dia sendiri juga lagi panik mengurus keluarga. Tidak bantu juga kasihan pemirsa, karena dia minta tolong. Itu pemirsa, semua menyelamatkan diri sendiri pemirsa, karena semuanya panik, semuanya ketakutan yang sangat luar biasa pemirsa. Mungkin itu pemirsa yang dapat saya sampaikan ke pemirsa, ke penonton Wala Channel, ke saudaraku semuanya, mengenang sejarah 16 tahun gempa di Kota Bantul dan Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006. Saya akhiri sampai di sini.
lintang-lintang saya, jalan-jalan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.